Saudara relawan Laskar Ganjar Puan hari ini menggelar doa bersama di makam Bung Karno yang ada di Blitar, Jawa Timur. Puluhan relawan Laskar Ganjar Puan berdoa di makam Bung Karno agar Ganjar dan Puan yang merupakan dua kader PD Perjuangan ini bisa maju pada Pilpres 2024 mendatang, saudara. Sekjen DPP Laskar Ganjar Puan menyatakan sosok Ganjar Puan ini dinilai mampu membawa Indonesia menjadi lebih maju. Hingga saat ini deklarasi Ganjar Puan pun terus dilakukan di sejumlah daerah. Untuk memenangkan pasangan Ganjar Puan. Sehari sebelumnya, saudara, Laskar Ganjar Puan atau relawan Ganjar Pranowo Puan Maharani ini menggelar rakerda di Surabaya, Jawa Timur. Ketua Laskar Ganjar Puan Jawa Timur menyatakan dukungan terhadap Ganjar dan Puan bisa meneduhkan suasana politik di tanah air, saudara. Laskar Ganjar Puan juga siap meningkatkan elektabilitas keduanya untuk diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Hubungan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani ini sempat panas dingin beberapa waktu lalu, saudara. Namun kini relawan Laskar Ganjar Puan justru mendorong keduanya untuk maju pada Pilpres mendatang. Lalu seperti apa kans Ganjar Puan maju pada Pilpres mendatang? Kami membahasnya bersama dengan Sekjen Laskar Ganjar Puan, ada Mas Nawang Adikusuma dan juga ada Direktur Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang, Mas Nawang dan juga Mas Burhan. Sehat selalu ya, Mas ya? Selamat petang. Iya, saya ke Mas Nawang dulu nih. Ini gencar sekali nih deklarasi yang dilakukan oleh relawan Ganjar Puan. Di mana saja daerahnya yang sudah dilakukan deklarasi? Jadi kami telah membentuk pengurusan Laskar Ganjar Puan di beberapa provinsi di Indonesia. Kemarin yang pertama kita di Jawa Barat, antusiasnya sungguh luar biasa. Kemudian kita ke Maluku, dan kemudian setelah itu kita di Provinsi Lampung, dan terakhir kemarin kita di Provinsi Jawa Timur. Laskar Ganjar Puan ini benar-benar bisa mengikat di masyarakat. Jadi kita di bulan Desember 2021 kemarin, kita telah memberikan mandat kepada masing-masing ketua DPD se-Indonesia. Dalam waktu beberapa minggu, ini sudah banyak sekali yang meminta kita untuk datang ke daerah-daerah untuk melantik para ketua DPD tersebut beserta ketua DPC se-provinsi masing-masing. Terakhir kita di Jawa Timur kemarin sebanyak 38 DPC telah kita lantik beserta ketua DPD Jawa Timur beserta jajarannya. Berarti memang masif sekali ya deklarasi yang dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Yang menarik juga ini Laskar Ganjar Puan juga melakukan doa bersama di makam Bung Karno. Apakah ini bisa diartikan bahwa DPP PDI Perjuangan juga artinya sudah merestui begitu, Mas Nawang? Kita relawan ya, kita dari masyarakat, jadi kita non partai. Jadi kemarin itu dalam rangka kita setelah rakerda dari Jawa Timur, kita sekaligus berziarah di makam Bung Karno dan berdoa bersama dengan 99 anak yatim di sana. Artinya apa? Bahwa kita di makam Bung Karno, Baik. kalau kedengaran suara saya ya? Iya, Mas. Di makam Bung Karno sekaligus juga mengenang tahun lahirnya 99 tahun lahirnya almarhumah Ibu Fatmawati. Sebagaimana kita ketahui bersama, Ibu Fatmawati adalah yang menjahit bendera pusaka Indonesia. Jadi sekaligus kita mendoakan Ibu Fatmawati dan proklamator kita Bung Karno di makam Bung Karno. Oke, Mas Nawang, saya ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, apa yang Anda lihat dari deklarasi ini? Mengingat kalau kita lihat kan hubungan Ganjar dan Puan ini kan juga sempat disorot begitu dan dianggap agak ada jarak begitu. Ya, memang inisiatif dari Laskar Ganjar Puan itu saya baca sebagai bagian untuk mencari titik temu antara aspirasi di tingkat massa dengan aspirasi di tingkat elit PDI Perjuangan. Kalau kita lihat data-data survei,
mereka yang mengaku memilih PD Perjuangan atau mereka yang memilih PD Perjuangan di 2019 itu sebenarnya sudah solid mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden jika pemilu diadakan hari ini. Tetapi elit PD Perjuangan itu sepertinya masih mengerucut ke Mbak Puan. Nah, kemudian Laskar Ganjar Puan ini ingin mengawinkan antara aspirasi konstituen dengan aspirasi elit. Tetapi pertanyaannya adalah, satu, apakah Mbak Puan bersedia menjadi wakilnya Ganjar? Yang kedua, ini baru pertama kalau misalnya pasangan ini jadi, di mana pasangan capres diusung oleh satu partai. Meskipun PD Perjuangan cukup kursinya untuk mengusung paslon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, tetapi bagaimanapun PD Perjuangan membutuhkan dukungan dari partai lain. Termasuk kalau kita kawinkan, belum tentu kimiawinya positif di mata pemilih secara umum. Sementara mereka yang memilih Ganjar Pranowo jika Pilpres diadakan hari ini, itu juga belum terlalu solid, belum terlalu dominan. Jadi tentu membutuhkan pasangan cawapres yang bisa mendongkrak elektabilitas Ganjar kalau misalnya mendapatkan tiket. Jadi dari sisi elit, LGP ini, Laskar Ganjar Puan ini, itu berupaya untuk mencari titik temu, tetapi di tengah masyarakat secara umum, di luar dari konstituen dan elit PD Perjuangan, belum tentu pasangan ini menarik pemilih terutama di luar radar PDI Perjuangan. Baik, Mas Nawang, betul begitu? Laskar Ganjar Puan ini untuk mencari titik ketemu begitu antara suara elit dan juga suara di grassroots dari PDI Perjuangan sendiri. Mas Nawang. Ya, kita cuma mendorong kepada elit partai. Halo? Dengar suara saya? Silakan dilanjutkan, Mas Nawang. Berharap kepada para elit partai. Jadi PDI Perjuangan sekarang kan bisa mengusung sendiri yaitu 128 kursi. Dan kita melihat potensi dari Pak Ganjar ini kan memang luar biasa di masyarakat untuk jadi presiden. Saat ini Pak Ganjar kalau berdasarkan survei-survei juga yang paling atas hasil surveinya. Kemudian Mbak Puan ini juga menurut kami juga salah satu sosok perempuan yang luar biasa di negeri ini. Jadi kami berkeyakinan sosok Pak Ganjar dan Mbak Puan ini mampu memimpin negeri ini untuk yang lebih baik. Kemudian Mas Nawang, hal ini sudah disampaikan langsung begitu ke Mas Ganjar ataupun ataupun ke Puan Maharani sendiri untuk mendengarkan respon mereka? Kita menyadari bahwa Pak Ganjar ini merupakan kader partai dari PDI Perjuangan. Kita juga nggak mau mengusik dari Pak Ganjar. Kita dari masyarakat mencoba mendorong kepada elit partai untuk mencalonkan Pak Ganjar dan Mbak Puan ini menjadi calon presiden dan wakil presiden. Jadi kita belum sampai ke sana. Oke, berarti hanya menyuarakan ya bahwa ada dukungan dari Laskar Ganjar Puan yang ingin memajukan Ganjar Pranowo dan juga Puan Maharani. Iya. Begitu ya, Mas Burhan. Kalau dengan adanya dorongan seperti ini, apakah ini nantinya begitu bisa akan terrealisasi atau hanya sebagai bisa saya katakan gimmick politik saja? Ini kan masih jauh ya. Jadi ada banyak tentu saja power play ya di sekitar PDI Perjuangan karena bagaimanapun PDI Perjuangan adalah partai besar yang bisa mengusung calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Ya, betul itu. Tetapi yang penting untuk diingat adalah pertama, kalau misalnya pasangan ini jadi diusung, bagaimana dengan kansnya untuk memenangkan Pilpres 2024? Oke. Saya sebut kans ini penting karena pasangan itu harus punya kimiawi positif, senyawanya harus positif. Belum tentu misalnya positif di mata elit itu kemudian diikuti oleh grassroots. Jadi belum tentu misalnya satu pasangan ketika itu dijodohkan itu diterima oleh masyarakat secara luas. Apalagi Mas Ganjar meskipun elektabilitasnya sudah tinggi tetapi belum dominan. Jadi suaranya masih imbang dengan Pak Prabowo. Termasuk potensi kalau kedua pasangan ini dijodohkan, itu akan memicu munculnya semangat siapapun anti PDI Perjuangan. Jadi partai-partai di luar PDI Perjuangan akan berkoalisi. Karena PDI Perjuangan
menjodohkan calon yang berasal dari satu partai. Jadi ada semangat anti PD Perjuangan kalau misalnya Laskar Ganjar Puan itu mendapatkan tiket dari PD Perjuangan dan partai-partai lain merasa PD Perjuangan ingin menang sendiri. Jadi ada banyak hal yang perlu diselesaikan, termasuk misalnya pertanyaan saya paling simpel, apakah Mbak Puan bersedia jadi wakilnya Ganjar? Nah, itu pertanyaan yang sangat sederhana. Karena bagaimanapun ada banyak hal yang membuat apa yang Mas Yasir sebut sebagai dinding yang selama ini cukup memisahkan kedua tokoh ini. Nah, ini hal-hal yang menurut saya perlu kita lihat beberapa bulan ke depan. Karena bagaimanapun veto player utamanya kan Ibu Mega. Betul. Ibu Mega belum mengambil keputusan apapun. Nah, pada titik ini ada banyak kreativitas dan inovasi, termasuk dari Laskar Ganjar Puan maupun inisiatif dari elit per elit di PD Perjuangan untuk memasukkan agenda mereka masing-masing. Tapi kata putusnya ada di tangan Ibu Mega. Dan saya kira Ibu Mega tidak akan mengambil keputusan dalam waktu dekat. Mungkin nanti menjelang Pilpres baru keputusan itu diambil.